Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Saya pasti Anda dalam keadaan sukacita. Pasti Anda memiliki kesejahteraan hari ini, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami sangat bersyukur atas limpah rahmat kasih karunia Tuhan kepada kami. Dan saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, tolong kami, urapi kami, penuhi kami dengan firman-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 11 ayat 25 sehingga ayat yang ke-30, maka khotbah pada hari ini bertema lelah tak berdaya. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara dan saudara sekalian, letih lesu dan berbeban berat ini bercakap mengenai orang-orang Yahudi yang dibelenggukan oleh hukum atau aturan-aturan yang amat berat sehingga membebankan mereka. Nah, berkaitan dengan itu, keadaan kehidupan rohani orang-orang Yahudi dibebani dengan banyaknya aturan-aturan, banyaknya hukum-hukum yang mustahil mereka dapat laksanakan dengan sempurna. Mustahil mereka dapat mengikutinya. Beban yang berat ini dimaksudkan yaitu aturan-aturan yang ketat yang disorkan oleh orang-orang Farisi yang munafik, yang begitu mengamalkan peraturan namun tidak melakukannya. Saudara dan saudara sekalian, pada hari ini, pada saat ini, pada waktu ini, apakah yang membuat Anda berasa letih, berasa lesu, lelah, tak berdaya? Mulai dari Anda bangun sehinggalah Anda tidur kembali, mungkin Anda dipengaruhi oleh banyak perkara yang menghantui hidup kita, mengingati beban-beban berat kita. Nah, saudara, beban-beban berat ini mengganggu dan melemahkan hidup rohani kita. Mungkin mulai daripada masalah keuangan kita. Mungkin mulai dengan tempat pekerjaan kita. Mulai dengan kerja-kerja kita. Mungkin masalah dalam tempat di mana kita bekerja. Atau mungkin masalah kesehatan kita yang begitu menghantui kita, yang begitu menguasai kita. Begitu kita mengalami sakit penyakit yang tidak pernah tersembuh. Atau dengan masalah kanak-kanak kita. Atau masalah rumah tangga kita. Bermacam-macam masalah yang mempengaruhi kehidupan kita sehingga membuat kita lelah. Sehingga membuat kita lesu, sehingga membuat kita berbeban berat, sehingga kita tidak berdaya untuk menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, mungkin bukan hanya dalam pekerjaan dan pengalaman kehidupan rohani kita, juga akan mengalami beban. Waktu kita dalam pelayanan, mungkin kita berasa sia-sia apa yang kita telah lakukan selama ini. Karena kita melihat tidak ada kemajuan dalam pelayanan kita. Karena kita melihat tidak ada pertumbuhan rohani dalam pelayanan kita. Kita melihat bahwa sesuatu yang tidak ada respon yang baik dalam pelayanan kita. Bahkan saudara, dalam keadaan sedemikian, sehingga kita memikirkan mau mengundurkan diri daripada pelayanan. Sehingga kita terfikir mau berhenti melayani. Sehingga kita terfikir tidak mau lagi menerus melayani. Karena tidak tahan dengan tekanan-tekanan daripada berbagai pihak, dari berbagai keadaan. Akhirnya saudara,
apa yang menghantui kita, apa yang menguasai kita, ialah kekhawatiran, kecemasan yang selalu membayangi langkah-langkah perjalanan kehidupan kita. Saudara, poin yang pertama, kekhawatiran. Abraham Weinberg mengatakan dalam tulisan bukunya mengenai 10 tip menikmati kebahagiaan hidup. Salah satu dari 10 tip itu adalah berhenti khawatir. Rasa khawatir akan membinasakan hidupmu. Alkitab juga menegaskan bahwa kekhawatiran itu sama sekali tidak mendatangkan kebaikan kepada seseorang. Amsal pasal 12 ayat 25 mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Bahkan dalam Matius pasal 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara dan saudara sekalian, mengapa kita memikul beban itu sendirian? Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharakanmu. Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara dan saudari sekalian, oleh itu kuatkan diri dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Keadaan dunia ini boleh berubah, tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin, saudara. Kuasa, kasih, kemurahan, dan kebaikannya tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Tuhan Yesus tetap jalan dan kebenaran dan hidup bagi setiap orang percaya. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya pasal 46 ayat 4b. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Saudara-saudara sekalian, serahkanlah segala perkara yang membuat Anda khawatir. Serahkanlah segala hidupmu, bebanmu yang menguasai engkau sehingga kau tidak berdaya, sehingga kerohanimu jauh daripada Tuhan. Serahkan semua itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan, kebebasan, kelepasan kepada saudara dan saudari. Amin, saudara. Poin yang kedua, percaya saja. Yeremia pasal 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami. Yakinilah hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara dan saudara sekalian, Bartimeus adalah seorang pengemis di kota Yeriko. Dia juga buta sejak dia lahir, dan dia tidak punya pengharapan. Dalam keadaannya buta dan dia menjadi pengemis lagi, maka hidupnya dibebani dengan keadaannya. Dia menderita karena matanya buta. Dia dibebani dengan segala perkara. Saudara dan saudara sekalian, bebannya itu berat sekali. Dia tidak dapat menanggungnya. Pada suatu hari, dia mendengar suara orang ramai. Dan dia bertanya kepada rakan kiri dan kanannya. Dan ternyata Tuhan Yesus melalui jalan di mana mereka berada. Dan dia berpikir, Tuhan Yesus itu pernah menyembuhkan banyak orang.
Tuhan Yesus itu prihatin kepada orang miskin dan orang sengsara. Dan lalu langsung dia berkata, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang di sekelilingnya merasa terganggu dan sehingga menasihati dia, diamlah, jangan bising. Tetapi semakin dia dilarang, semakin dia berseru dengan kuat, anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi saudara dan saudara sekalian? Seruan Bartimius itu membuat Tuhan Yesus berhenti. Kemudian Tuhan Yesus memandang, siapakah yang berseru-seru kepadaku? Dan dia berkata, panggillah dia. Dan saudara, orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang melarang dia berseru, saat ini orang-orang tersebut menggalakkan dia, menolong dia, membangunkan dia, bahkan menepuk-nepuk bahunya. Dan mereka berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau. Dan kemudian Bartimius mulai berdiri. Yang pertama dilakukan oleh Bartimius ialah menanggalkan jubahnya, membuka jubahnya. Hidup lamanya ditanggalkan. Dia datang kepada Tuhan Yesus dengan rasa lelah, letih, dan tidak berdaya. Dan dia harus melawan keadaannya. Dia harus maju mendekati Tuhan Yesus. Dan sewaktu dia sudah tiba di dekat Yesus, Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tuhan Yesus berkata kepadanya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu mata Bartimius dicelikkan. Bartimius membuka matanya. Dia melihat. Dia sudah sembuh. Dia dipulihkan. Saudara dan saudara sekalian, Bartimius yang buta sejak lahir, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin Anda, saudara dan saudara sekalian, juga mengalami beban seperti apa yang dialami oleh Bartimius. Mungkin secara fisikal atau secara jasmani. Saudara sekalian, kita memikirkan bahwa Bartimius ini tidak dapat disembuhkan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dan seandainya di dalam hidup kita, kita mungkin mempunyai penderitaan secara fisikal, secara jasmani. Dan mungkin mustahil dapat disembuhkan. Mungkin mustahil dapat disembuhkan. Apakah beban itu, saudara, yang menghimpit hidupmu, membuat engkau merasa berat? Apakah hubungan dengan keluarga, suami istri, ibu bapa dan anak-anak sudah mulai renggang, mulai pecah, yang mungkin bagi kita mustahil untuk dipersatukan? Tetapi datanglah kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Saudara, apa yang perlu dibuat? Ya, harus menanggalkan jubah lama kita. Kita harus menanggalkan kebiasaan buruk kita. Kita harus menanggalkan dosa kita. Kita harus menanggalkan hidup lama kita. Hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tanggalkan semuanya. Lalu datanglah kepada Tuhan.
Aku percaya. Aku berseru-seru kepadamu. Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakini hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, kuncinya ialah percaya sahaja. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus tidak akan menghampahkanmu. Bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, segala yang mustahil tidak mustahil bagi Dia. Amin, saudara. Oleh itu, saudara sekalian, mari kita menyerahkan beban berat kita dengan membawanya kepada Tuhan Yesus dalam doa. Rasul Petrus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan memelihara kita. Kita serahkan dan berasa tenang sambil terus belajar untuk mempercayai Tuhan Yesus. Saudara, jangan terus-menerus memikul beban yang melelahkan kita, yang melemahkan kita. Marilah kita menyerahkan semua beban itu kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan menanggungnya bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami. Yakinilah hal-hal yang tidak engkau ketahui. Tuhan mendengar seruan kita dan Dia akan menjawab kita. Berdoalah seperti ini, saudara. Tuhan, aku lelah, aku letih, aku berbeban berat. Hari ini aku mau menyerahkan bebanku yang berat ini kepadamu. Kau mohon, ambil dan tanggunglah bebanku ya Tuhan. Kalau ini doa adalah yang menyenangkan bagi Anda untuk menyampaikan segala bebanmu, berdoalah sedemikian. Dan saya percaya, Tuhan Yesus mengatakan, Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan kelepasan. Dia akan memberikan pemulihan. Dia akan memberikan kesembuhan. Dia akan menjawab doamu. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang hidup. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengerti setiap persoalan, setiap masalah dalam hidup kami. Dengan ini Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pribadi kami, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun masalah, apapun yang dibebani dalam hidup mereka, tolong Tuhan angkat. Tolong Tuhan lepaskan. Tolong Tuhan sembuhkan. Agar mereka mendapat sentuhan daripada Allah sendiri. Kiranya firman-Mu yang sederhana ini Tuhan, mengambil tempat dalam setiap hati kami dan pikiran kami. Agar kami tahu, asal kami percaya segala sesuatu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukannya. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.